Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi dalam mata kuliah Komstat, yaitu R Markdown. Sebelumnya, R Markdown ini sendiri adalah salah satu package dalam RStudio yang memudahkan kita untuk membuat laporan. Jadi kita dapat mengcompile script atau sintaks yang kita buat tanpa harus mengcopy ke dalam Word gitu. Nah, dalam dalam materi ini saya menggunakan acuan buku komputasi statistik. Nah, sebelumnya untuk menggunakan R Markdown ini sendiri kita harus menginstal package yang bernama R Markdown. Nah, jika ini sudah terinstall, maka kita dapat membuat salah satu file baru, file R Markdown yang tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, di sini kita diberi pilihan, kita dapat menggunakan pilihan HTML atau menggunakan PDF atau menggunakan Word. Kali ini saya akan menggunakan Word. Nanti kita akan disediakan tampilan yang seperti ini. Di dalam R Markdown ini sendiri, di sini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian header. Nah, ini adalah bagian header yang dinamain YAML header. Nah, ini berisi title, author, date, atau output. Nah, di title ini sendiri, ini adalah judulnya. Jadi kita jika ingin meletakkan judul, kita akan meletakkan di untitled ini. Lalu, untuk author ini adalah penulisnya. Kita bisa menuliskan nama kita sendiri, yang lumrahnya seperti itu, atau kita bisa menuliskan yang lain. Untuk date, ini adalah tanggal yang kita gunakan, dan output di sini kita menggunakan 3, yaitu yang tadi HTML, PDF, dan Word. Selanjutnya, bagian selanjutnya kita terdapat bagian coded chunks, yaitu diapit oleh bagian-bagian ini. Nah, tanda petik seperti ini. Ini menandakan kita akan memulai coded chunks. Jika header, kita dimulai menggunakan tanda strip seperti ini. Jika chunks, coded chunks, ini kita akan menggunakan tanda petik seperti ini. Bagian selanjutnya adalah bagian teks atau bagian yang bebas. Nah, jika kita seperti ini, kita tidak terlalu terpengaruhi oleh coded chunks. Apa yang membedakan nanti kita akan bahas terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan contoh soal, yaitu menggunakan data cancer survival. Nah, di dalam data cancer survival kita dapat memasukkan kode sendiri, yaitu sedemikian hingga karena data ini telah ada di penyimpanan PC saya, maka kita menggunakan langsung seperti ini. Kita masukkan seperti R biasanya. Nah, kita jika ingin mengetahui apakah kode ini benar atau tidak, kita dapat mengeceknya menggunakan run chunks. Nah, seperti ini. Kita dapat mengeceknya seperti ini. Nah, ini untuk mengecek apakah ini sudah benar atau tidak. Karena jika seperti ini sudah benar, maka kita bisa tilang untuk menutupnya kembali. Di sini yang membedakan dengan bagian teks di sini kita tidak mempengaruhi. Kita bisa menulis apa saja dengan bebas. Misal, di sini saya ingin menguji tes kenormalan data. Nah, di sini kita bebas tidak terpengaruhi oleh sintaks-sintaks di sini, karena sintaks-sintaks di sini kita bersifat untuk mengcompile. Sedangkan di sini kita bebas untuk menulis apapun. Lalu dalam chunks ini kita dapat memulainya dengan tanda petik 3, lalu dibuka dengan kurung kurawal. Dan di sini bagian yang mungkin sekiranya penting untuk menandai, kita harus mengawali dengan huruf R.
Kenapa? Karena jika kita menghapus huruf R, maka dia tidak membaca apakah ini bagian apa mereka tidak terbaca. Kita bisa mengecek bagian-bagian yang mana ini dengan melewati di sini. Nah, di sini kita hanya disebutkan chunk 1 yaitu setup. Nah, kenapa kita hanya disebutkan setup? Karena di sini R-nya hanya ada setup dan normal 1. Cuma ada 2. Namun, kalau kita menambahkan huruf R di depannya, maka ini otomatis akan terdaftar sebagai chunk 2. Ini cuma sebagai penanda apabila kita memiliki lapor yang sedemikian banyak dan kita ingin mengkoreksi kembali bagian yang salah, ini dapat memudahkan kita lebih cepat. Untuk penamaan selanjutnya, kita bisa menamakan sesuai keinginan kita, sesuai kebutuhan kita. Namun di sini ada beberapa opsi pengaturan chunks yang paling umum. Yang pertama adalah eval. Di eval, yang dimaksud adalah apakah kode dijalankan dan hasilnya dimasukkan dalam output. Nah, bisa kita cek terlebih dahulu. Eval sama dengan, misal kita akan memasukkan true. Lalu, bagaimana cara kita mengecek apakah ini sudah benar atau kita harus mengecek ini sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak? Kita dapat meng-knit dokumen dengan cara kita dapat memencet Ctrl Shift K atau bisa juga dalam file lalu knit dokumen. Nah, kita tunggu. Nah, bagiannya akan jadi seperti ini. Nah, bagiannya akan jadi seperti ini. Sedemikian hingga kita dimasukkan yaitu programnya kita, lalu hasil outputnya kita juga dimunculkan. Karena di sini apakah kode dijalankan dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam output. Namun, apabila kita mencoba untuk eval sama dengan false, kita tunggu. Jika kita menggunakan eval sama dengan false, kita hanya ditampilkan yaitu sintaks kita saja, tanpa memasukkan outputnya ini. Nah, hasilnya ini tidak ditampilkan, kita cuma menampilkan sintaks ini saja. Begitu. Lalu selanjutnya ada include. Include di sini berfungsi sebagai apakah kode dan hasilnya dimasukkan keduanya dalam output. Nah, yang dimaksud di sini kita bisa coba lagi untuk mengetahui lebih lengkapnya. Kita mencoba untuk include sama dengan true. Lalu nantinya kita akan mencoba include sama dengan false. Untuk include sama dengan true, ini kita menampilkan dari kode sintaksnya dan hasil dari kode sintaks tersebut. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kita ditampilkan semuanya. Namun, apabila kita menggunakan include sama dengan false, kita tunggu dulu untuk mengcompile. Nah, maka yang kita dapatkan adalah kita tidak menampilkan dari hasil dari chunks ketiga tadi. Bisa dilihat di RStudio tadi, di bawah tes kenormalan data harusnya kita menampilkan ini. Namun karena kita membuat fungsi yaitu include sama dengan false, maka RStudio menganggap kita tidak membutuhkan bagian ini, maka tidak dimunculkan. Begitu. Lalu yang selanjutnya ada fungsi yaitu echo yang berfungsi sebagai apakah kode ditampilkan bersama dengan hasilnya. Kita bisa mencoba lagi. Kita akan mencoba true dan false untuk mengetahui apa sih bedanya dari echo dengan include dengan eval tadi.
Jika echo sama dengan true, mereka juga menampilkan, sama-sama menampilkan semuanya. Namun yang jadi masalah di sini adalah jika echo sama dengan false. Nah, kita tunggu sebentar. Maka mereka hanya akan menampilkan dari outputnya saja, hasil dari compile programnya saja. Mereka tidak menampilkan sintaks kita seperti apa, mereka hanya menampilkan outputnya saja. Berkebalikan dengan eval tadi, jika eval kita false, maka dia hanya menampilkan dari sintaksnya saja tanpa hasilnya apa. Jika echo false, maka mereka hanya menampilkan hasilnya saja tanpa memunculkan fungsi apa yang kita pakai. Namun, jika kita memakai include semuanya, baik hasil ataupun fungsi yang kita gunakan, semuanya tidak akan ditampilkan. Itu bedanya. Lalu ada fungsi selanjutnya yaitu warning. Jika warning sama dengan true, yaitu apakah pesan peringatan ditampilkan. Jika misalnya kita terdapat error atau bukan terdapat error tapi terdapat peringatan. Nah, itu mungkin akan muncul di konsol. Nah, itu jika kita menggunakan warning sama dengan true, maka peringatan tersebut akan masuk. Akan dituliskan di dalam dokumen. Namun, jika kita menggunakan warning sama dengan false, maka warning tersebut tidak akan dimunculkan dalam dokumen tersebut. Begitu juga dengan error, message, atau yang sering kita gunakan selanjutnya adalah TD. Nah, TD di sini berfungsi sebagai untuk merapikan dokumen saja. Lalu ada result, ada cage, ada comment. Di sini comment dapat kita gunakan sebagai misalnya kita tuliskan angka 1 saja. Kita kenai dokumen terlebih dahulu karena komen ini bersifat terserah kita untuk mengisi apa saja sesuai yang kita inginkan. Jika kita isi 1, hasilnya akan sama saja di sini. Karena di sini belum ada koma. Benar. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan dimunculkan yaitu tadi tanda-tanda pagar-pagar seperti ini akan digantikan dengan angka 1 karena kita menuliskan komennya 1. Begitu juga jika kita mengisi yang lain, maka itu otomatis akan mengisi sebagai ditaruh di bagian tadi. Yaitu selanjutnya ada fig width atau fig height yang berfungsi berapa tinggi atau lebar dari plot yang dihasilkan. Selanjutnya ada fig align, yaitu kita dapat memilih di kiri, kanan, atau tengah. Selanjutnya kita akan membahas bagian teks. Bagian teks ini kita bebas untuk mengisi apa saja yang kita butuhkan. Tanpa harus terikat, kita harus menggunakan fungsi apa, kita bebas menulisnya. Kita tidak harus menambahkan pagar di sebelumnya atau tidak. Itu terserah kita, karena ini berfungsi sebagai mempermudah kita dalam membuat laporan. Lalu selanjutnya, ada beberapa fungsi yang mungkin membantu kita dalam penulisan penulisan miring atau cetak tebal atau mungkin menjadikan sebagai pangkat dan sebagainya. Jika kita ingin mencetak miring, fungsi yang dapat kita gunakan adalah yaitu tanda ini, underscore ini. Misalnya kita akan menulis normal. Nah, sampai bermuncul warna biru, maka itu dikompil sebagai cetak miring. Bisa juga kita mencetak miring dengan cara tanda bintang. Nah, lalu jika cetak tebal,
Kita juga dapat menuliskan sebagai bintang 2 kali. Nah, sampai berwarna biru. Lalu, jika kita misalnya ingin menulis suatu umumnya sebagai senyawa kimia, misalnya H2O, maka jika kita ingin menulis H2-nya sebagai di bawah, kita dapat menggunakan tanda ini. Nah, kita dapat seperti itu, maka kita akan langsung itu. Selanjutnya ada pangkat, misalnya kita adalah normal pangkat 2. Maka kita dapat menuliskan sebagai pangkat seperti ini, kita tulis 2. Kita tulis lagi di sini. Nah, seperti itu. Lalu untuk mengecek apakah ini sudah benar atau tidak, kita dapat meng-connect dokumen tersebut. Kita tunggu sampai proses connect dokumennya selesai. Kita dapat mengecek di sini. Ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan semuanya. Jika kita mencetak miring, kita dapat menggunakan underscore atau bintang 1 kali. Jika cetak tebal, kita dapat menggunakan bintang 2 kali. Jika kita ingin menulis sebagai tanda kiri, di kiri, kita dapat menulis tanda seperti taingga itu. Lalu jika kita ingin menggunakan pangkat, kita dapat menggunakan diapit oleh 2 pangkat diantaranya. Begitu. Jadi intinya dalam materi kali ini, untuk R Markdown ini sendiri kita dapat mempermudah pekerjaan kita dalam membuat dokumen atau laporan tanpa kita harus memindah-mindah ke dalam Word. Jadi kita dapat menggunakannya secara sekaligus dan lebih cepat, serta memudahkan juga. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.